uang dalam pemilu 2014? Misalnya tadi dana bansos atau yang lain-lain. Sebelum saya menjawab itu, ada ironi. Jadi begini, kita lewat Litbang KPK kita melakukan survei ya, survei persepsi masyarakat. Kenapa saya katakan ironi? Dari hasil survei Litbang KPK itu ada sesuatu yang memiriskan buat kita semua. 71% masyarakat menganggap politik uang itu hal yang lumrah. Ini kan gila ya? Iya, 71% dari hasil survei Litbang kita. Oleh karena itu, menurut hemat saya bahwa ini ada gejala yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat seolah-olah hidup dalam situasi yang sangat pragmatis, ya, sehingga politik uang itu dianggap biasa. Oleh karena itu, ini yang harus kita intervensi agar supaya budaya ini ya, agar supaya masyarakat itu bisa kita balikkan persepsinya. Bagaimana cara membalikkan? Kita harus bisa membalikkan persepsi masyarakat supaya dia beranggapan politik uang itu tidak boleh, tidak baik. Ini kan dia menganggap hal yang biasa. Kemudian dari hasil pemantauan juga teman-teman, bahkan ada di beberapa daerah itu sudah terang-terangan, sampai memasang spanduk, siap menerima serangan pajak, siap menerima uang dan lain sebagainya. Ini kan menyedihkan. Maksud saya begini, demokrasi dibangun berdasarkan yang sifatnya sangat transaksional. Ini kan membuat kita semakin terpuruk sebenarnya. Ini yang menurut saya menyedihkan, dan ini menjadi PR kita bersama agar supaya kita bisa memberi edukasi kepada masyarakat supaya dia bisa menjadi pemilih yang bertanggung jawab, yang berintegritas. Nah, itulah peran kita di situ. Berarti pesannya tadi di sini ketulusan sudah sangat rendah sekali nilainya. Iya, betul. Apalagi untuk rakyat, maunya instan, terasa langsung begitu, rasanya langsung. Iya. Ibaratnya seperti itu. Masyarakat kita ini ya, saya lihat tidak menghargai yang namanya proses, atau tidak mau ada proses. Dia hidup dalam situasi yang serba instan. Jadi ini yang mungkin berbahaya. Sudah puluhan tahun. Ini yang berbahaya karena kalau kita lihat ya, pemilu tahun 1955 itu kan partainya lebih banyak lagi, ya kan? Tapi dalam sejarah disebutkan bahwa disitulah pemilu yang paling demokratis dan berjalan secara jujur. Masyarakat pada waktu itu tidak mengenal itu yang namanya politik uang. Terus kemudian politisi tahun 55 semua yang ada di semua partai itu adalah politisi yang boleh saya katakan dia mencerminkan seorang yang boleh dikategorikan sebagai negarawan. Kalau sekarang ini kan sangat memprihatinkan. Masyarakatnya terjebak dalam pragmatisme, kemudian begitu pula dengan calon legislatifnya. Oleh karena itu kita punya PR yang besar nih, ya, KPK dan seluruh elemen masyarakat sipil dan media agar bisa bahu-membahu mengembalikan sebenarnya marwah demokrasi kita. Itu yang harus kita kembalikan, marwah demokrasi kita. Nah, sebagai tokoh muda nih Pak Bram Samad ya, ini kan artinya kan harus dibalik lagi dari popularitas jadi yang berkapasitas baik. Tadi track record lagi, kan pengalaman jadi kapasitas. Ada nggak bibit-bibit kesana di pemilu 2014 ini? Yang memang punya track record bagus, saya lihat bukan kagetan gitu. Jadi begini, kita juga tidak boleh skeptis, permisif, apalagi apatis. Kita harus tetap optimis bahwa dari sekian banyak caleg itu mungkin sudah berlumuran lumpur, tapi masih ada juga beberapa dan cukup signifikan orang-orang yang baik. Nah, bagaimana memunculkan orang-orang yang baik ini? Disitulah peran kita semua, ya, KPK, masyarakat sipil dan media untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang orang-orang yang baik ini. Memunculkan orang-orang yang baik, Pak Bram. Ini berbicara memunculkan orang-orang yang baik. Muncul nih nama Anda, ini ya. Muncul nama Anda nih ya. Ini isu muncul nama Anda soal Anda digadang-gadang jadi calon wakil presiden seorang dari parpol. Benar nggak sih, Pak Bram? Jadi saya mau klarifikasi, saya nggak pernah ketemu orang parpol. Kalau ada di media-media lain, itu sama sekali nggak benar, belum ada. Jadi saya pikir ini cuma wacana. Gitu. Wacana, tapi terbuka nggak sih Pak Bram? Jadi begini,
insan KPK, orang-orang di KPK, dimanapun suatu ketika dia berada, ada satu misi yang dia tidak boleh lupakan sampai akhir hayatnya. Itulah alumni KPK. Apa itu? Dimanapun dia berada, agenda pemberantasan korupsi haruslah menjadi yang paling utama. Kita lihat ada beberapa, misalnya mantan komisioner Pak Yasin apa, jadi Pak Ruki. Misinya itu harus tetap memberantas korupsi. Jadi misi kita di situ orang KPK. Jadi dimanapun kita berada. Kita masih akan tetap bersama Pak Abraham nih Pak ya, sebagai Ketua KPK di 2014 ini. Insya Allah. Baik. Terima kasih Pak Abraham Samad sudah bersama dengan kami memberikan waktunya dan berbagi dengan pemilih-pemilih muda atau pemilih baru. Mudah-mudahan 2014 ini ada semangat atau harapan baru ya Pak. Ya, kita berdoa aja dan pesan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Besok kita harus berbondong-bondong datang ke TPS, jangan ada yang golput. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadilah pemilih yang jujur. Mudah-mudahan seperti slogan KPK ya. Iya, artinya jangan memilih karena berdasarkan sesuatu, tapi harus berdasarkan hati nurani dan lain-lain sebagainya. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Abraham Samad sudah berbagi dengan kami. Kita doakan pemilu 2014 berjalan baik. Kita kembalikan dulu ke Abraham Silaba dan Feni Anastasia. Ya, baik. Terima kasih Balkis Marisang langsung dari gedung KPK ya. Tadi yang ditekankan bahwa Pak Abraham Samad mengatakan no politik uang begitu ya. Jadi hati-hati, jangan main politik uang. Iya, Selain Fajar, udah ada uang ditabung aja, jangan dipolitisir. Iya, karena kalau yang memberikan itu berarti tidak menciptakan suasana untuk memilih wakil rakyat yang baik. Ya, yang jujur. Nggak apa-apa, Fen. Udah ada KPK, kalau masih berani macem-macem. Nanti kalau berani korupsi, sikap. Sikat ya. Ya. Baik. Dan kita sudah bersama lagi dengan Kikan di sini. Halo, Kikan. Halo. Iya. Ini udah siap-siap kayaknya ya. Siap. Iya. Lagu berikutnya. Kikan, tadi kalau Kikan sendiri melihat KPK ini, korupsi selama ini yakin nggak sih, optimis nggak sih bahwa KPK ini bisa memberantas koruptor-koruptor di negara ini? Kalau saya pribadi sebagai warga negara yang baik, saya harus optimis, saya harus yakin, dan pastinya juga tidak hanya optimis dan yakin, tapi juga gimana caranya bisa proaktif juga gitu. Jadi salah satu bentuknya adalah dengan membuat sebuah karya, membuat satu lagu yang selainnya akan saya bawakan juga. Di mana di lagu itu inti dari lagunya adalah dorongan atau memberikan motivasi, semangat untuk anak-anak muda untuk punya integritas. Wah, judulnya adalah Serukan Keadilan. Apa? Serukan Keadilan. Serukan Keadilan. Kita lihat nanti seperti apa performance-nya ya. Tetapi juga nanti setelah performance ini kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Kami akan berbincang dengan Ihsanuddin Nursi dan juga ekonomi, kemudian juga Gun Herianto, dan ada juga Tasya Kamila. Ya, kita saksikan dulu ini persembahan dari Kikan. Silakan. Optimis selalu percaya, kejujuranmu berharga, nurani kan menuntunmu menuju masa depan. Kerja keras membangun di alam merdeka, sumbangsi terbaikmu untuk bangsa, rapatkan barisan untuk Indonesia. Semangat ini takkan pernah padam, yakinlah gelap kan berganti terang. Jangan takut rintangan menghadang, jangan ragu, serukan keadilan. Optimis selalu percaya, kejujuranmu berharga, nurani kan menuntunmu menuju masa depan. Kerja keras